Bu Rini ya, masih membahas tentang pengelolaan sampah dan juga tempat-tempat sampah yang ada di Kota Cimahi ya Bu ya. Oke, ini kita langsung masuk ke TPA Lewi Gajah ya Bu ya. Dan seperti kita tahu bahwa TPA Lewi Gajah dengan tragedi yang telah terjadinya ini menjadi tonggak sejarah ya Bu ya. Lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional loh, karena memang mengorbankan banyak sekali jiwa gitu ya Bu ya. Dan tentunya untuk kegiatan ataupun untuk memperingati Hari Sampah Nasional ini juga akan ada kegiatan yang dilakukan di TPA Lewi Gajah Bu. Ya. Jadi betul, jadi kita bermula di Lewi Gajah dengan adanya 20 tahun yang lalu longsor. Ya. Tentunya alam marah. Betul. Jadi kalau kita kembali lagi ke hukum, ada salah satu ayat di Al-Quran bahwa kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia. Dan Allah akan memberikan sedikit cobaan, baru sedikit karena ulah kita. Nah di antaranya terjadinya longsor di Gajah. Jadi kita memang zalim ya. Jadi mari kita tidak melakukan itu lagi. Sehingga pertama tentu Pak Menteri juga akan menghadiri di sana, akan melihat seperti apa. Dan alhamdulillah sebenarnya di Lewi Gajah juga sekarang sudah hijau di banyak tumbuhan vegetasi di sana. Dan juga kemudian juga akan melakukan penanaman pohon di sana. Pak Menteri. Dan juga nanti insya Allah kalau dijadwalkan nanti Pak Wali Kota yang baru mungkin diwakili oleh Pak Wakil, juga insya Allah besok kalau saya lihat akan ada juga beliau akan ke sana. Nanti kami akan lihat agendanya karena diundang oleh tokoh adat untuk menghadiri istilahnya mungkin ruatan atau apapun itu namanya. Kemudian kita juga nanti Pak Wali atau Pak Wakil akan menanam pohon dan juga mungkin akan mencoba bahwa di sana itu nanti akan ditetapkan menjadi hutan lindung. Ya, dan kami sudah mengawal itu di rencana kecil tata ruang dan RT/RW-nya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud karena memang di sana memang harus kita hijaukan kembali. Memang asri sekali ya kalau kita main ke sana ya. Agak dingin betul. Kemudian tentunya tidak hanya sekedar di sana, nanti Pak Menteri akan kami ajak di Teknopark. Nah, ada di sana di Lewi Gajah paling berdoa, kemudian melihat situasi yang ada di sana, melakukan penanaman pohon juga. Nah, kemudian kita Pak Menteri akan ada ke Teknopark karena apa? Karena kami akan melakukan pameran teknologi pengolahan sampah. Ada pamerannya? Ada pameran. Jadi ini ada beberapa vendor yang sudah diberikan saran dari Kementerian PU untuk melakukan pameran di sana bahwa ini loh pilihan. Jadi jangan sampai masyarakat hanya ditekan, tapi ini loh ada teknologi yang bisa dipilih dan bisa untuk menyelesaikan sampah. Nah, oleh karena itu dengan itu kami akan tutup bahwa dimulai dengan longsornya Lewi Gajah dengan Hari Peduli Sampah ini kita juga Cimahi ingin mengakhiri permasalahan sampah dengan zero to TPA 2 tahun lagi. Jadi kami nanti di sana akan menyerahkan roadmap Kota Cimahi selama untuk 2 tahun ke depan. Seperti apa untuk menuju zero to TPA. Tentu disitulah kami membutuhkan teknologi karena sudah tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat pilah sampah. Ada bagiannya 60% sampai 70% selesai di masyarakat, yang 30 sampai 40% kami yang harus menyelesaikan. Dengan teknologi tadi. Dengan teknologi ya, karena kalau masyarakat bingung kan teknologi. Dan ini sesuai dengan tagline-nya Pak Wali, karena ada 17 program prioritas, yaitu salah satunya adalah pengelolaan sampah dengan pendekatan teknologi. Jadi itu sudah ada. Jadi masuk program prioritas wali kota. Jadi kalau kami lihat antara satu wali kota dengan yang lain itu nyambung ya, berkontinu ya. Makanya kan always develop. Dan inilah namanya kesinambungan itu ada begitu. Untuk tentunya untuk Cimahi lebih maju gitu ya, untuk Cimahi lebih baik lagi tentunya seperti itu ya. Oke, Bu, ini kan kalau kita berbicara tentang pengelolaan sampah, ini tidak terlepas dengan peran para petugas pengelolaan sampah gitu ya Bu ya. Ini perlu nggak sih Bu, atau pernah nggak sih dilakukan apresiasi kepada para petugas pengelolaan sampah? Bentuknya seperti apa nih Bu? Tadi ada yang terlewat nih. Jadi nanti tadi setelah masyarakat memilah, kan kita harus berkolaborasi nih semua unsur ya. Jadi masyarakat, komunitas, pilah sampah. Kemudian nanti yang bisa diolah. Kemudian yang mana yang masih harus diangkut, yang residu atau low value ini diangkut oleh penggerobak. Kalau kami bahasa kerennya mah penggerobak. Nah, penggerobak ini sebetulnya di manage atau di di hire oleh RD.
Tapi kota punya satu tanggung jawab, paling tidak mereka dilindungi dong. Iya Jadi dong. besok kita akan daftarkan mereka. Kami sudah mendapatkan data dari 15 kelurahan penggerupak yang resmi, yang memang sudah declare oleh masing-masing RW. Kami akan berikan coverage untuk BPJS tenaga kerja. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini kita akan berlaku di bulan Maret. Kan ini besok diserahkan di akhir. Mudah-mudahan ini sudah bisa running untuk di bulan Maret. Jadi paling tidak kita tidak ingin ada kecelakaan, tapi kalau ada sesuatu yang celaka mereka sudah tercover. Insya Allah kalau BPJS kesehatan kan sudah running ya, sudah ada. Tapi ini BPJS tenaga kerja dan BPJS kematian kita daftar untuk mereka. Jadi dan mereka juga kita akan kasih uniform khusus pakai rompi supaya jelas mana petugas sampah yang resmi dan mana yang tidak. Karena kami sudah melakukan penataan ini hampir sudah dari tahun 2023 waktu terjadinya darurat sampah sampai hari ini. Ini tuh ternyata banyak masalah penggerupaknya banyak yang nggak tahu mereka. Nah ini harus ada edukasi. Jadi tahun ini pun kita melakukan edukasi itu sehingga nanti sampahnya benar-benar yang sudah terpilah, masyarakatnya pilah antara yang sudah terpilah jangan dicampur lagi. Nah itu yang kita lakukan. Jadi insya Allah ini yang kita di middle, ini yang kita intervensi dan kemudian nanti harapannya adalah mari kita berkolaborasi bersama untuk bisa menyelesaikan masalah sampah ini. Luar biasa sekali ya, ini adalah salah satu bentuk apresiasi yang diberikan kepada para petugas pengelolaan sampah karena memang tanpa mereka meskipun banyak sekali orang yang memandang sebelah mata, tapi sebenarnya jika kita mau jujur tanpa mereka ya pasti Cimahi juga berantakan dengan sampah gitu kan. Seperti itu. Nah itu dengan para petugas pengelolaan sampah. Bagaimana dengan media sendiri dalam mendukung kegiatan HPSN 2025 ini, Bu? Jadi tentunya peran media menjadi penting sekali dan terima kasih dari 5 Waktu dan seluruh jajarannya dan juga tidak hanya 5 Waktu, saya yakin banyak media-media juga yang bergerak di sini. Kami butuh tolong, kami butuh kolaborasi untuk bersama-sama. Mari kita gaungkan Cimahi Zero to TPA dan apa yang harus kita lakukan. Tentunya kami dibantu dari media yang sangat luar biasa di Kota Cimahi. Terakhir Bu, harapan apa nih atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah Kota Cimahi melalui HPSN 2025 ini? Jadi tentunya mari kita semuanya masyarakat Kota Cimahi lakukan satu langkah kecil untuk pengelolaan sampah di masing-masing rumah tangga dan ini akan membawa hasil yang luar biasa untuk tingkat kota. Jadi kami mengajak masyarakat, mari kita pilah sampah dan kelola sampah kita dengan bijak dan insya Allah kita bisa bersama-sama mewujudkan Cimahi Zero to TPA di tahun 2026. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Dika Nifah Listiarini MHM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Terima kasih banyak Ibu. Baik, sahabat 5 Waktu, mudah-mudahan kita bisa lebih bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Karena kebersihan tidak hanya penting untuk estetika, tetapi juga untuk kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan generasi mendatang tentunya. Saya Christine Simanjuntak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.